Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualannya untuk membuat dessert pisang. Ini bahannya gampang banget, namanya roti pisang kuah nangka. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 10 buah pisang kepok yang sudah matang, kemudian pipihkan. Lakukan ke semua pisang ya. Jika tidak ada pisang kepok, bisa diganti dengan pisang raja. Nah, lakukan semuanya. Selanjutnya siapkan teflon, kemudian berikan 1 sendok makan margarin. Lalu akan aku panggang ya untuk pisangnya tadi hingga berwarna kuning kecoklatan. Penggunaan apinya, gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, jika sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, lalu angkat. Nah, selanjutnya akan aku potong-potong kecil-kecil aja, lalu sisihkan. Untuk memotong pisangnya ini silakan sesuaikan aja ya dengan selera untuk besar kecilnya. Di sini aku memotongnya kecil-kecil seperti ini. Siapkan 5 lembar roti tawar ya, kemudian potong-potong dadu. Di sini supaya lebih cepat memotongnya, aku menggunakan gunting seperti ini. Setelah pisang dan roti tawar dipotong-potong, kemudian di sini juga aku akan siapkan untuk buah nangka. Jadi aku menggunakan 200 gram buah nangka yang sudah matang. Kemudian juga akan aku potong-potong dadu kecil. Oke, jika semuanya sudah dipotong-potong ya, untuk pisang, buah nangka dan rotinya akan aku sisihkan terlebih dahulu. Sekarang aku akan membuat kuahnya, jadi didihkan setengah gelas air dan tambahkan dengan 100 gram gula jawa. Masak hingga gula jawanya larut. Kalau sudah larut, kemudian nanti disaring ya, supaya kotoran yang ada di dalam gula itu tidak ikut. Nah, saring untuk air gulanya, masukkan ke dalam panci yang bersih. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan 250 ml santan. Ini dari santan instan yang aku tambahkan dengan air ya. Selanjutnya di sini juga akan aku tambahkan dengan buah nangka sedikit, kurang lebih 100 gram, supaya nanti hasil kuahnya itu harum. Lalu siapkan larutan maizena sebanyak 1 sendok makan maizena dan juga 1/4 gelas air, daun pandan dan juga setengah sendok teh garam. Masak hingga mendidih. Kemudian setelah mendidih, masukkan larutan maizena. Masak kembali hingga meletup-letup, lalu angkat dan biarkan hingga dingin. Siapkan cup plastik. Di sini aku menggunakan ukuran yang
250 ml. Kemudian masukkan untuk roti tawarnya terlebih dahulu, kurang lebih 2-3 sendok makan ya. Lalu juga akan aku tambahkan dengan pisang yang sudah dipanggang tadi. Tata di bagian atasnya. Selanjutnya di sini akan aku tuang ya nanti untuk kuahnya. Nah, lakukan untuk memasukkan roti tawar dan pisangnya ke semua cup ya. Jadi dessert ini unik banget karena penuh rasa ya, ada roti tawar, pisang juga nangka. Ini enak banget ya disajikan selagi dingin maupun hangat. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Oke, setelah semuanya dimasukkan ke dalam cup, kemudian tuang untuk kuahnya kurang lebih 2 sendok sayur. Jadi satu resep ini menjadi 6 cup ya dengan berat 250 ml. Jika kalian ingin membuat yang lebih porsi kecil bisa menyesuaikan untuk ukuran cupnya. Jika kuahnya sudah masuk semua, kemudian tambahkan sisa buah nangka tadi ya, kurang lebih 100 gram. Taburkan aja di bagian atasnya seperti ini. Kemudian bagian atasnya taburi dengan keju parut. Kurang lebih untuk keju parutnya ini sebanyak 30 gram. Lalu nanti di bagian atasnya berikan topping kismis. Untuk harga jual per 250 ml cup ini bisa dihargai dengan Rp10.000 atau bisa dihitung ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, kalau sudah semuanya diberikan topping, lalu akan aku simpan terlebih dahulu ya di dalam kulkas. Setelah benar-benar dingin baru ditutup rapat ya supaya tidak berembun, dan seperti ini hasilnya. Rasanya sangat unik dan juga enak. Ini cocok banget ya untuk menu dessert. Nah, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, cara mengolah pisang menjadi dessert untuk ide jualan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan dari jagung. Ini namanya jasuke bakar. Bahannya sangat simpel dan buatnya pun gampang. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 150 gram jagung manis pripil seperti ini. Ini dari satu buah jagung manis ya, yang berukuran agak sedikit besar. Kemudian akan aku masukkan ke dalam loyang, lalu aku kukus. Untuk mengukusnya di sini kurang lebih waktunya 20 menitan ya, atau bisa disesuaikan aja. Jika jagungnya sudah matang bisa diangkat. Nah, saat mengukus di sini juga aku akan tambahkan dengan margarin. Untuk margarinnya tambahkan 1 sendok makan aja, lalu aduk rata. Selanjutnya akan aku kukus. Di sini penggunaan margarin supaya jagung manisnya itu berasa lebih gurih.
Kemudian kukus selama 20 menit hingga jagungnya ini empuk. Kalau sudah empuk dan matang, lalu angkat dan biarkan dingin. Nah, di sini aku akan siapkan bahan untuk fly-nya. Jadi ada 30 gram keju parut atau untuk sausnya ya. Kemudian di sini akan aku tambahkan juga dengan bahan yang lainnya. ...150 ml susu cair. Boleh juga ya menggunakan susu UHT atau susu bubuk yang dicairkan. Selanjutnya di sini diaduk terlebih dahulu. Kemudian akan aku tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisannya silakan sesuaikan aja dengan selera. Setengah sendok teh garam. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian siapkan aluminium foil. Kemudian masukkan untuk jagung di dalamnya kurang lebih 3 sendok makan. Karena di sini aku hanya menggunakan 150 gram jagung manis, jadi hanya menjadi 5 cup ya, 5 cup aluminium foil yang berukuran small atau kecil. Jadi nanti kalau mau buat banyak silahkan aja sesuaikan ya, untuk takarannya dilipatkan. Nah, setelah semua jagung manis dimasukkan ke dalam cup aluminium foil seperti ini, kemudian akan aku tuang untuk fla atau saus tadi yang sudah kita buat ke dalam jagung manis. Kurang lebih 2-3 sendok makan aja. Nah, karena ini akan aku bakar atau akan aku panggang, jadi siapkan ovennya terlebih dahulu ya. Panaskan oven 10 menit sebelum adonannya masuk, supaya panas di oven itu bisa stabil. Kemudian di atasnya akan aku berikan topping keju slice. Biasanya jasuke itu kan tidak dibakar ya, hanya diberikan campuran jagung manis kukus dicampur dengan susu kental manis dan juga parutan keju. Nah, di sini supaya lebih terasa enak dan rasanya beda, aku mencoba membuatnya jasuke bakar atau jasuke panggang supaya rasanya lebih enak dan juga lebih garing tentunya. Nah, kalau sudah semuanya diberikan topping keju slice, di sini juga akan aku tambahkan dengan daun oregano kering. Jika kalian tidak ada boleh di skip ya untuk daun oreganonya. Taburi aja tipis-tipis ya dengan daun oregano kering di bagian permukaannya. Ini akan memberikan aroma yang lebih enak nanti di hasil akhirnya. Oke, selanjutnya akan aku oven. Di sini untuk mengovennya lamanya selama 40 menit, penggunaan apinya api atas bawah. Kemudian untuk suhunya 170 derajat Celcius. Tunggu hingga permukaannya agak sedikit berwarna kecoklatan ya, baru nanti diangkat. Setelah selesai dibakar seperti ini atau di oven atau dipanggang, kemudian tunggu hingga dingin terlebih dahulu dan tampilannya seperti ini. Sangat unik dan juga menarik ya.
Ini di bagian permukaannya itu garing ya. Nah, jika ingin dijual bisa dimasukkan ke dalam cup mika. Jadi permukaannya itu kering, tapi di bagian dalamnya itu lembut dari jagung dan krimnya tadi. Rasanya enak banget karena gurih dari kejunya dan juga garing, membuat rasa yang lebih beda. Kalian harus mencobanya. Nah, untuk harga jualnya sendiri per cup seperti ini bisa dihargai antara 3.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi nanti sesuaikan aja ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk daya tahannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal hanya 2 hari, tapi jika di suhu kulkas dimasukkan ke dalam kulkas bisa bertahan 5 harian. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah jagung menjadi ide jualan isian snack box. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep dessert lagi, dessert dari pisang. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 2 buah pisang Ambon, ini sudah sangat matang. Kemudian akan aku potong-potong tipis-tipis aja. Kalau sudah dipotong-potong semua untuk buah pisangnya, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lalu di sini aku akan siapkan untuk bahan cair, ada 200 ml santan. Ini dari santan instan yang aku tambahkan dengan air hingga mencapai 200 ml. Kemudian di sini akan aku tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan juga dengan sejumput garam, kurang lebih setengah sendok teh, kemudian setengah sendok teh vanili bubuk, lalu 2 butir telur. Aduk hingga tercampur rata semuanya dengan menggunakan whisk. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan tepung maizena ya, kurang lebih sebanyak 2 sendok makan. Aduk kembali hingga tercampur rata. Supaya warnanya tidak pucat, di sini akan aku tambahkan dengan pewarna kuning ya. Ini optional aja. Jika tidak suka ditambahkan pewarna, boleh di skip. Nah, kalau sudah, selanjutnya akan aku siapkan cup ya. Di sini aku menggunakan cup yang tahan panas berukuran 100 ml. Jadi ini free microwave, freezer. Jadi aman ya jika terkena panas. Nah, kemudian masukkan untuk buah pisangnya ke dalamnya. Selanjutnya setelah dimasukkan pisang, lalu tuang juga untuk kuahnya. Jadi untuk menuang kuahnya ini jangan terlalu penuh, hanya 2/3 bagian aja daripada cup.
Jika sudah, kemudian siap untuk dikukus. Jadi untuk mengukusnya selama 15 menit aja dengan menggunakan api yang sedang, cenderung kecil. Jangan lupa untuk tutup pancinya diberikan ala serbet. Nah, setelah matang kemudian tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Kalau sudah dingin boleh di atasnya diberikan topping choco chip atau sesuai selera. Kalau kalian suka keju parut juga bisa ya, ditambahkan topping di atasnya dengan keju parut. Ini disajikan dingin, sangat enak banget. Jadi lebih aku sarankan disimpan terlebih dahulu dalam kulkas ya, baru disantap. Untuk ketahanannya di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari. Untuk di dalam kulkas bisa bertahan sampai 5 harian. Oke, setelah dingin kemudian tutup rapat ya. Selagi masih panas jangan ditutup terlebih dahulu supaya tidak berembun dan supaya dessertnya tidak cepat basi. Untuk harga jualnya sendiri silahkan tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Perkiraan dari aku dihargai 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah, seperti ini hasilnya, sangat cantik dan juga unik, rasanya juga enak banget. Kalian harus mencobanya. Nah, jika kalian punya pisang ambon kematangan jangan dibuang ya. Coba dibikin ini, dessert yang menarik dan juga enak, lembut banget hasilnya. Ini rasanya pas banget ya untuk tingkat kemanisannya. Dan kalau disantap saat sudah dingin itu lebih rasanya lebih krenyes-krenyes. Lebih enak tentunya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat dessert pisang untuk ide jualan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.